Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di Paskah kedua ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat 28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita sejenak mengingat peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Ketika mereka tergoda oleh ular dan melakukan apa yang diperintahkan ular itu, jatuhlah mereka ke dalam dosa. Lalu mari kita lihat dalam nats kita hari ini, Rasul Paulus dalam ayat 22 menjelaskan bahwa maut datang karena satu orang. Yang dimaksudkan adalah ketika peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa itu, dan manusia selamat karena satu orang, yaitu Yesus yang menebus manusia dari segala dosa sehingga memberikan kehidupan kepada manusia itu. Paulus merasa perlu menulis surat ini kepada jemaat Korintus karena sesungguhnya mereka percaya bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Namun mereka sulit percaya akan kebangkitan orang mati itu sendiri. Maka dalam suratnya ini Paulus ingin meneguhkan iman jemaat
pada waktu itu. Melalui ketegasannya dalam nats ini, kita harus mampu menyaksikan bahwa Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia melalui Kristus yang digambarkan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, terlihat dalam ayat yang ke-20. Bila kata damai mampu kita pahami sebagai keadaan yang aman, tentram, teduh, tidak ada masalah, namun Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus. Manusia itu diperdamaikan. Berarti ada hubungan yang tidak baik, sehingga butuh untuk diperdamaikan. Maka Allah memberikan Yesus sebagai bentuk pendamaian itu, agar manusia lepas dari maut dan ditebus dari segala dosa. Yesus datang ke dunia untuk melakukan pemenuhan tugas itu. Hingga pada ayat yang ke-26 dikatakan bahwa musuh terakhirnya yang harus dibinasakannya adalah maut. Maka untuk membinasakan maut itu terjadilah rangkaian peristiwa dari perjalanan penderitaannya hingga kepada kematiannya sampai kepada kebangkitannya, yang melalui kematiannya kita sudah ikut mati bersama-sama dengan Dia, dan melalui kebangkitannya kita juga turut bangkit dengan Dia. Maut telah dikalahkan dengan perwujud nyataan kuasa Allah sendiri. Maka dari itu saudara-saudari terkasih, peristiwa kebangkitan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kekristenan. Sebab Yesus mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan itu menunjukkan bahwa adanya pembuktian kuasa Allah untuk mewujud nyatakan firman-Nya yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Kristus membangkitkan kita dari segala dosa. Lalu bagaimana kita mengimani kebangkitan Yesus itu? Percayakah kita akan kebangkitannya? Yang merupakan perbuatan takjub, yang bahkan tercatat sampai sekarang, bahkan terus-menerus kita peringati. Mengapa kita perlu untuk memperingatinya? Sesungguhnya kita telah menang. Kita telah dimenangkan dari maut, dari dosa-dosa kita. Lalu ketika kita sudah percaya akan kebangkitan itu sendiri, bagaimana sikap kita untuk kembali mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan? Itu harus nyata dalam perbuatan juga tindakan kita. Terlebih saat ini kita memperingati kebangkitannya di rumah kita masing-masing. Tidak ada kemewahan, yang ada tinggal kesederhanaan dalam peringatan. Dan peristiwa ini tentu menjadi sejarah besar dalam hidup kita yang akan kita saksikan kelak. Akan peringatan yang seperti ini, penuh dengan kesederhanaan, yang biasanya kita sudah melangsungkan ibadah subuh, pagi-pagi kita sudah berkumpul di gereja bersama anak-anak mencari telur dan kegiatan lainnya. Namun di saat keadaan ini semua berubah, terjadi keadaan yang berbeda. Bagaimana kita merenungkan tentang makna kebangkitan Kristus itu di tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Apakah kita cukup mengetahui bahwa Kristus itu bangkit dari antara orang mati,
pada hari yang ketiga? Apakah hanya sebatas itu saja? Yang padahal dalam peristiwa kebangkitan Yesus benar-benar nyatalah kuasa Allah yang memperdamaikan kita dengan Dia melalui kematian Yesus. Mari kita merenungkan kembali makna Paskah itu di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk hari yang masih Tuhan sediakan kepada kami. Hari baru yang kami sambut dengan baik. Sebab Kau masih menganugerahkan kepada kami kesehatan, kebahagiaan, sukacita, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan sukacita itu tidak menjadi hilang, tapi kami benar-benar merenungkan, memaknai Paskah itu sendiri. Tuhan yang sangat baik, terima kasih untuk sapaan firman, di mana Tuhan mengingatkan kami akan maut yang telah dikalahkan oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan, biarlah nyata semuanya kuasa-Mu. Maut telah dikalahkan dengan kebangkitan Yesus, lalu kami juga bangkit bersama-sama dengan Yesus. Biarlah Tuhan, kami boleh merenungkan, juga mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh kami bersyukur untuk itu. Bapa yang sangat baik, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pimpinan-pimpinan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah negara kami, yang Tuhan pakai mereka melayani bangsa negara kami ini, melalui setiap pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Biarlah Tuhan hanya Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, terlebih menghadapi situasi yang terjadi di negara kami saat ini. Tuhan, banyak korban yang berjatuhan, banyak orang yang terkena Tuhan, virus yang saat ini sedang terjadi. Kami tahu Tuhan, kami hanya mampu membawa mereka di dalam doa kami kepadamu. Pulihkan, sembuhkan, beri mereka kuat Tuhan, supaya mereka boleh menghadapi penyakit itu dengan keadaan sukacita walaupun mereka menderita. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk tim medis yang berlelah payah untuk melayani melalui pekerjaan mereka. Beri kesanggupan, beri kekuatan kepada mereka Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan. Keluarga mereka juga Tuhan berkati, lindungi. Begitu juga Tuhan kami, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami memohonkan kehadapan-Mu. Kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami, memberikan kesehatan, kekuatan, ketenangan, supaya Tuhan kami tidak terus-menerus di dalam hati yang penuh dengan ketakutan, tapi biarlah Tuhan dengan keadaan ini kami boleh bersukacita. Bapa yang baik, tak lupa kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada, keluarga kami yang jauh pun dekat dari kami. Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan berikan yang terbaik yang mereka pikirkan, yang mereka harapkan. Sebab hanya daripada Tuhan saja sumber kekuatan, sumber kehidupan kami. Bapa yang baik, masih banyak lagi permohonan kami. Tapi biarlah Tuhan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Biarlah kami terus menyerahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin.